Tuhan menjawab doa. Dia terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhanku bekerja dengan menjadi bumi oleh Kamu Yesus lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang Tuhan dan di waktu yang tepat. Bukan melihat
Yesus yang sungguh baik, yang kami rasakan yang keindahan dan kebaikan Tuhan. Melewati setiap hari kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hidupkan. Haleluya, sungguh luar biasa pertolongan kepada kami Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan, Tuhan selalu cukupkan dan siapkan. Kami mengucap syukur Tuhan, kebangkitan membawa damai, kebangkitan membawa pengharapan baru buat kami, sehingga kami Tuhan umatnya Tuhan Kau bebaskan pagi hari ini dan Kau
bersorak-sorai bagi Tuhan, kiranya menyenangkan hatimu ya Tuhan. Haleluya. Berkat senantiasa atas kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, mulut kami mau bersorak-sorai bagi nama. Kiranya Tuhan Engkau layakkan persembahan puja dan nyanyian kami. Haleluya. Hatimu disenangkan ya Tuhan. Dan Engkau melayani jemaat di tempat ini Tuhan, untuk kembali masuk lebih dalam mendengarkan firman yang disampaikan, mengerti hatimu lebih lagi Tuhan, memahami pikiran ya Tuhan Yesus. Bapa, setiap kami yang datang dari segala persoalan kami mau taruh di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau berfokus mendengarkan firman pagi hari ini disampaikan. Janganlah kiranya hati kami keras seperti batu, tapi jamahlah kami menjadi tanah yang baik ya Tuhan, supaya menumbuhkan buah yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa yang mau mencuri firman disampaikan, kami usikan darah Yesus hidup di tempat ini, darah Yesus berkati seluruh jemaat-Mu, darah Yesus semua yang mendengar firman-Mu diberkati dan menjadi berkat. Kami mau ya Tuhan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati hamba. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara bersuka cita. Loh, suaranya kurang. Saudara bersuka cita. Haleluya. Mari kita sama-sama buka kitab kita di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan yang keenam. Kitab Amsal Sulaiman pasal yang ketiga ayat yang kelima dan yang keenam. Begini bunyi firman Tuhan saat pagi hari ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini melalui pujian yang terakhir. Kalau semua yang ada saat ini terjadi, itu adalah waktu yang tepat dari Tuhan. Amin. Kalau saudara merasakan bahwa hari ini lewat pujian yang terakhir ini kita harus percaya, kita harus yakin kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan, yang tidak hanya dengan pikiran atau dengan emosi. Atau kita berkata yang lain. Saya nggak berjanji sama Bapak Tadius, tapi ini adalah sesuatu yang luar biasa di rencana Tuhan. Amen. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling Tuhan. Di waktu Yesus berfirman kepada orang-orang di mana waktu itu sesuatu yang Tuhan harus nyatakan atau sesuatu yang Tuhan harus beritakan kepada orang-orang yang mendengar, mereka yang belum pernah melihat mukjizat, belum pernah merasakan. Tapi pujian ini menyatakan Yesus mendengar lebih dari yang next. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Next. Dengan caranya di waktu yang tepat. Next. Bukan itu rencana kita, rencana Tuhan. Rencana kita, rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Amsal Sulaiman menyatakan bahwa percayalah
dengan segenap hatimu, bukan dengan pikiran kita. Percaya kepada Tuhan. Di waktu Yesus menyatakan kepada orang banyak, memberitakan Injilnya, menyatakan bahwa percaya saja kepada Tuhan, maka imanmu yang akan menyelamatkan engkau. Tetapi kita harus menggarisbawahi bahwa bukan hanya percaya saja, tetapi harus yakin kita punya kepastian. Hidup kita ada tujuan. Hidup kita juga ada maksud dan pengertiannya. Mengapa Yesus membawa hidup kita? Saya memberikan satu tema saat pagi hari ini, yaitu tentang kuasa Yesus di tengah pergumulan nyata. Walaupun Tuhan tidak 100% untuk memberikan bagi kita berkatnya langsung instan tidak, tapi lewat proses. Saya sama istri juga lewat proses. Setelah hari raya kemarin, saya memang tidak berkecimpung untuk sementara waktu di pekerjaan lama saya, karena saya mencari pekerjaan yang lain. Bukan berarti menyampaikan tidak, tetapi saya mencari sesuatu yang lebih. Artinya bukan ya kita namanya orang hidup mengejar uang yang buat hidup maksudnya ya. Tetapi di sini saya menyatakan bahwa asalkan kita percaya, mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan di atas segalanya, maka setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita, di tengah proses hidup kita, mungkin di dalam dunia ini yang sangat begitu luar biasa ini, ya, prosesnya sangat panjang dan sangat sulit, tapi Tuhan ada di tengah-tengah, ada sekuasa. Kalau pujian tadi menyatakan di saat kita mendengar, di saat kita benar-benar berharap, maka disitulah Tuhan akan membentuk hidup kita semakin kuat. Rasul Paulus juga menyatakan bahwa di saat kelemahanku, disitulah Tuhan akan bekerja. Amin. Bukan berarti aku tak nyantai-nyantai saja dalam hidup ini. Lebih baik gak usah bekerja, gak usah ngapa-ngapain, toh Tuhan juga akan memberkati. Betul. Tetapi berkat itu tidak akan muncul lebih besar lagi. Berkat di sini bukan saja berkat melalui jasmani, tetapi juga berkat rohani kita. Bagaimana caranya hidup kita ini semakin lebih mengenal Tuhan? Bagaimana caranya kuasa Yesus di tengah pergumulan kita saat ini? Pergumulan kita gak main-main loh ya. Pergumulan kita saat ini adalah menghadapi situasi kondisi pemerintahan Indonesia semakin bergejolaknya tinggi. Apalagi tentang perekonomian. Sungguh luar biasa berarti. Soalnya kita mencari pekerjaan itu juga akan sulit. Benar nggak? Cari kerja sulit nggak? Sulit. Apalagi nggak punya titel. Belum tentu yang punya titel juga bisa cari kerja. Saya nggak komennya nggak masuk. Teman saya juga banyak titelnya S1 itu, tapi ya lebih cuma saja. Nggak tahu ini yang salah titelnya apa yang salah, tidak punya niat. Di saat saya mulai menjalankan satu pekerjaan, karena saya masuknya memang di siang, saya nggak masuknya di pagi hari, karena di pagi hari saya harus bergantian dengan istri saya. Saya di siang hari sampai malam hari. Saya berusaha semaksimal mungkin bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan selesai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jam 8 harus closing. Jam 8 harus closing. Bisa nggak bisa harus closing. Semua setoran keuangan ditutup sampai jam 12 malam. Lewat dari 11 malam kena penalti. Ada apa kan? Kerjaannya apa, susah amat. Namanya orang hidup bermusuh. Di saat pergumulan kita percaya waktu itu saya nggak yakin waktu itu.
Satu kali nggak nyantol, dikasih lagi sama teman, coba lagi mas. Mencari pekerjaan tidak sekali dua kali. Ada yang satu kali langsung nyantol, ada yang 4-5 kali baru nyantol. Saya 2 kali interview pakai Zoom. Zoom yang kedua saya tidak bisa hadir karena pas kebetulan kerja sih. Kemudian yang ketiga, saya tidak mengikuti Zoom yang kedua. Yang ketiga saya ngomong maaf kemarin tidak bisa mengikuti dan sebagainya. Saya nggak berharap penuh, artinya ya sudah kalau ini memang rencana Tuhan pasti saya akan dapatkan hal itu. Tetapi kalau tidak, Tuhan pasti kasih yang lain. Saya hanya berdoa Tuhan, harapannya hal ini bisa tembus. Siang hari ada WA masuk, masih naik kerja mas. Jawab, oke, siap. Besok saya maunya lusa. Kemudian langsung saya terima, saya balesi hal itu. Responnya cukup cepat. Yang ngasih saya kabar bukan 1 orang, 3 orang sekaligus dengan hal yang bersamaan. Saya bingung, orangnya sama, maksudnya tempat kerjanya sama, tapi orang 3 ini semuanya memang beda kelasnya. Ada yang wakilnya, ada yang di supervisornya. Tapi saya berharap kalau ini memang rencana Tuhan, awalnya pusing duluan. Saya orangnya kalau terima pekerjaan yang belum pernah saya lakukan, saya mesti pusing duluan, bingung duluan. Nah itu saya. Ya, karena apa? Belum pernah saya melakukan hal seperti itu. Tapi di awal saya mulai dikuatkan. Saya berdoa sama istri juga sebelum bekerja dikuatkan, sudah percaya saja sama Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan. Awalnya saya juga nyampe di tempat lokasi, ya. Saya bertanya dulu ya, banyak pertanyaan. Tidak apa-apa silakan. Ini waktunya masih sampai jam lagi. Baru nanti. Yang saya tanya hanya 1 orang ini. Di waktu saya sudah ada di lapangan, saya mau bertanya sama siapa? Gak ada. Otomatis saya harus bekerja lewat aplikasi. Sebisa mungkin. Tapi sana di saat saya sebelum bekerja ditunjukkan bahwa semua apa yang nanti sampai tunjukkan semua jawabannya di situ. Tidak usah tidak selesai. Wow, cepat amat ya. Kalau nggak selesai nggak apa-apa, nanti bisa kembali lagi. Disuruh lagi. Batas waktunya ada 3 hari. Lebih dari 3 hari. Ini kena final. Poin final. Nah kalau sudah kena poin final itu bagaimana? Harus naik banding. Waduh, kayak pengadilan saja naik banding. Tetapi puji Tuhan, hari pertama kedua dan ketiga prosesnya sudah luar biasa. Mulai saya bisa mengatur bekerja. Yang lain pekerjaannya cuma duduk, rokok, ngopi. Saya enggak, saya lebih tinggi. Saya enggak ngobrol seperti itu. Saya selesai. Kalau tidak selesai, saya yang repot sendiri. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah orang yang tidak sama-sama sejalan dengan saya, tapi Tuhan kasih sesuatu. Percaya saja hanya kepada Tuhan. Mengakui Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Tuhan akan memberikan satu bimbingan dan arahan dalam kehidupan kita ke depannya. Ya. Di dalam Tuhan, kesuksesan itu sebuah kepastian, benar kan? Halo? Di dalam Tuhan kesuksesan itu sebuah kepastian, benar kan? Benar nggak Pak Chandra? Saya berporsi soalnya. Ya. Di dalam Tuhan kemenangan itu sebuah kepastian. Dan di dalam Tuhan juga proses sebuah kepastian.
Saya nggak ada namanya hubungan atau tidak tahu lagu yang akan dibawakan oleh Bapak Kadius. Tetapi dari bagian awal sampai akhir mengambil satu kesimpulan, setiap pergumulan kita membutuhkan satu proses, membentuk satu kesuksesan, maka di situ setiap doa akan dijawab tepat pada waktunya. Betul? Itu kesimpulan. Jadi kuasa Yesus itu akan membawa kehidupan kita. Kita tengok di Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Ratapan ini membawa hidup kita semakin melihat bahwa selalu baru tiap pagi berarti kita harus mediasi atau meditasi, artinya berdoa. Amin. Loh, kok jadi sama? Selalu baru tiap pagi berarti harus berdoa. Besar kesetiaan berarti mengucap syukur kepada Tuhan sebelum melakukan pekerjaan. Baru bangun tidur, duduk beberapa menit saja berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, rahmat-Mu sungguh luar biasa. Sepanjang hari Tuhan sudah menjagai Tuhan menjadi sapam. Mengenai bayaran sapam ada diurangkan, ada diurangkan. Pekerjaannya ya begitu, 24 jam non-stop. Saya punya teman waktu masih di Surabaya, namanya Pak Rizwanto. Orangnya masih muda, ya. Pekerjaannya sapam di perusahaan pekerjaan masih sebelah dari. Nah, waktu itu dia lagi ngobrol-ngobrol, saya tanya, ya saya sempat bertanya, Mas, pekerjaan sapam itu ya, tergantung perusahaannya. Tapi saya di sini kerjanya tidak ada sip-sipan, los, tidur ya, belum ada. Kalau lagi tidak ada barang keluar masuk, ya kita bisa istirahat. Kalau lagi ada barang keluar masuk, kita tidak mungkin kita istirahat. Kita pekerjaannya memang seperti ini, ya harus kita jalani seperti ini. Terus pokoknya percaya aja Mas. Mengikuti terus. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, percaya saja kepada Tuhan dengan segenap. Tak balik ini kok banyak suara. Percaya kepada Tuhan dengan. Supaya saudara tidak tidur. Kalau di dalam perjanjian baru, ya segala sesuatunya harus yakin dan percaya. Mintalah apa yang Engkau inginkan. Ya. Tuhan menyuruh apa? Ketuk, dibukakan semua berkat. Berarti ada kepastian. Kuasa Yesus di tengah pergumulan kita. Ada juga kegagalan. Kegagalan bukan berarti itu adalah kita kalah benar. Proses harus terus bekerja, harus terus dicari. Bagaimana caranya itu kita mendapatkan. Yesus sendiri di waktu di Taman Getsemani, kalau saudara belajar dari kitab suci, Matius, Markus, Lukas, ya 3 Injil ini berbeda cara penyampaiannya. Karena kalau Lukas memang adalah belakangnya seorang sultan, jadi berbedanya akan berbeda dengan yang lain. Tapi sinopsis yang terbaik adalah di dalam Injil Matius. Nah, di saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada rasa sesuatu kemanusiaan Yesus. Saya ngomongnya kemanusiaan. Kemanusiaan Yesus juga ada rasa takut dan gentar. Kenapa harus aku yang mati? Kenapa harus aku yang berkorban? Kenapa harus aku yang harus menyelesaikan semua pekerjaan ini bagi mereka, umat manusia?
termasuk itu hal kegagalan. Iblis mengetahui celahnya. Nah ini dia. Iblis masih mencari. Ada di dekatnya. Sudahlah, Yesus jadi manusia biasa saja lah. Tidak sebuah Tuhan. Sekarang manusia. Tetapi di dalam keinginan, kerinduannya Yesus juga harus diselesaikan. Cawan ini tidak bisa dilakukan, harus diminum, harus dimakan, harus dijalani proses. Kalau di dalam segala masalah, di dalam segala pergumulan kita tidak kita selesaikan, kalau kita menghindar ke kiri ataupun ke kanan, mungkin kita mundur ke belakang, bukan maju mundur kaki. Tetapi kita harus melihat apa yang Tuhan mau. Tapi Yesus tetap ada di tengah, walaupun kemanusiaannya sedikit ada keresahan. Tetapi dia harus tetap berjalan. Harus tetap melalui jalan saya. Makanya kalau kita melihat situasi dan kondisi yang ada yang dinyatakan oleh Tuhan, kita harus mengetahui bahwa Yesus akan membawa hidup kita lewat pergumulan kita, lewat proses kita kepada Tuhan. Di tengah segala kegagalan, bukan akhir dari segala cerita. Kalau kegagalan itu ya akhir dari sebuah cerita, berarti saudara-saudara, kalau saudara masih hidup berarti harus bekerja keras. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan akan bawa lebih dalam lagi mendapati pemerintahan. Amin. Kesadaran hidup kita itu harus kuat. Kalau hari ini, kalau kemarin itu kita sudah menerima satu kebangkitan, hari ini juga terima kebangkitan. Hari ini bangkitlah oleh kuasa Yesus. Lewat apa? Ya lewat semua pergumulan kita. Tidak akan pernah ada yang namanya pergumulan berdoa kita itu tidak akan pernah dijawab. Semuanya pasti akan dijawab. Tetapi satu sudah berarti kedua. Tuhan, doa dari doa yang pertama, yang kedua jaraknya jauh sekali ya. Bukan 2-3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, bahkan berpuluh tahun. Gak ada jawaban. Yang salah siapa Tuhan? Coba dilihat doanya bagaimana. Sambil mikir, wah, dia Tuhan, hidup kayak begini Tuhan, aku nggak pernah menang kok akhirnya. Sambil situ, mana bisa fokus. Kalau kita di saat kita berdoa, di saat kita buka mata, rasanya juga beda loh berdoanya. Masih larinya kemana pikirannya? Ini doanya ada tiba-tiba melenceng, jauh lagi. Belum tentu juga dia butuh maka gak melenceng. Nah itu juga, beneran. Karena gak fokus. Kita berdoanya harus fokus di tengah. Fokus jalan Tuhan. Supaya hidup kita itu ibadah. Di dalam Yesus ada satu kepastian, ada satu musim hidup kita yang paling melelahkan, bukan satu penderitaan, tetapi ketidakjelasan hidup. Enggak jelas. Kita mau mengikut Yesus atau mengikut setan. Kita mau jalan surga atau jalan neraka. Kita mau jalan di tengah apa mau masuk jurang. Dan hal itu keputusannya ada di diri kita masing-masing. Kita mau dibawa kemana kita nggak ngerti. Yang tahu Bapak Ibu dan saudara semua. Pribadi kita sendiri. Tuhan kita mau dibawa kemana Ibu nggak ngerti. Tuhan, saya mau dibawa kemana ya Tuhan? Yang nggak diambil sama Tuhan untuk beribadah.
Artinya cuma satu. Ketidakjelasan itu tidak tahu arah, tidak tahu kapan berubah, tidak tahu bagaimana Tuhan akan bekerja. Bagaimana caranya kita bisa melihat Tuhan itu bekerja? Ya caramu berdoa meminta kepada Tuhan. Itu akan dilihat cara bekerja. Makanya Raja Sulaiman menuliskan di dalam kitab Amsal ini menyatakan, percaya saja kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, jangan bersandar dengan pikiran kita. Bersandar saja kepada Tuhan, harapannya hanya kepada Tuhan. Waktu kita nggak waktu panjang, waktunya pendek. Nah, akuilah dia dalam segala tingkah lakumu, dalam segala langkah-langkahmu, di dalam segala persoalanmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Kalau dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa supaya Tuhan bertindak lebih dalam. Kita serahkan sama Tuhan, maka di situ Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membantu. Kita juga dibutuhkan tentang rasanya sabar. Nah, ini yang paling sulit. Karena sabar di sini juga mencakup soal hati kita yang ikhlas, sabar. Contoh, kita sudah dapat tiket kereta jam 10 pagi. Kita sudah nyampe di stasiun jam setengah 9. Daripada ditunggu kereta, kamu ya kereta yang menunggu kita. Kita yang ditunggu kereta. Kita menunggu, lebih baik kita menunggu datang. Ini jam lama sampai jam 10 lebih keretanya 4, 20, 25 setengah. Terus dalam kesusahan kok nggak ada jalan. Ini keretanya kemana, belok kemana? Pada kereta jam cuma 1, cuma itu. Kesabaran itu diuji. Sampai sejauh manakah kita menunggu? Berhubung tiketnya mahal. Berapapun jamnya yang saya tunggu keretanya tetap datang oke. Kalau Anda ini cuma kereta, rugi nanti dibuang tiket. Kesabaran itu diuji. Kita buka di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu, bisa dikatakan kita sadar bahwa Allah itu turut bekerja. Nggak mungkin Allah itu tidak bekerja. Yesus juga bekerja mati-matian. Gimana gak mati-matian? Dia juga mati di atas kayu salib. Bekerja keras selama 3 tahun. Mengabarkan kebenaran ini, memberitakan ini kepada orang-orang yang belum tahu, yang sudah tahu kadang belum. Kurang percaya, sedangkan yang belum percaya, belum kenal, dia lebih percaya daripada orang yang sudah percaya. Makanya kita suci katakan banyak yang banyak yang dipanggil. Tak sedang lupa. Banyak yang dipanggil. Terus sedikit. Nah, pilih yang mana nih? Yang paling akhir apa yang atas? Banyak dipanggil juga banyak dipilih Tuhan. Itu loh. Banyak dipanggil, itu yang sedikit aja nggak ikut enggak. Tinggallah. Nah, ya. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang berarti yang terbanyak sesuai dengan rencana Allah. Masih ingat doa Bapak kami? Coba sebutkan yang atas kok. Siapa yang bisa? Yang atas kok. Jangan mudah.
Ini anak muda ini apa enggak nih? Dua bapak kami yang anak stok. Halo, anak muda mana? Di belakangmu ya anak muda. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah. Terus jangan dibalik loh ya. Jangan dibalik. Bahaya. Surganya di bawah, dunia di atas. Gimana ceritanya nanti? Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah. Nah, itu rencana Tuhan bukan? Ini adalah satu rencana Tuhan. Murid-murid tidak mengerti, yang murid Yesus tidak mengerti semua tanpa gagal. Tuhan Yesus yang gagal siapa? Murid Tuhan Yesus yang gagal siapa? Ini makanya sekolah itu banyak ini. Siapa murid Tuhan Yesus yang gagal? Ngapain juga sampai bunuh diri? Mau jual? Bisa menjual dong? Menjual Tuhan Yesus. Menjual. Artinya apa sih menjual Tuhan Yesus? Dia nggak sadar. Kesadarannya dia sudah hilang karena bukan berarti uang semua akan dari kejahatan. Kita butuh duit, makan betul. Buat hidup, bukan untuk makan tol ya, buat hidup. Ya, jadi kegagalan dari Yudas Iskariot ini bukan satu rencananya sendiri, tapi memang ini sudah rencana yang dari Allah. Ada salah satu yang akan gagal. Yang berhasil siapa? Akan suami kita. Berarti kalau ada satu berarti berapa? 11. Tapi setelah Yesus naik ke surga tetap 12. Siapa pengganti? Pengganti? Apa lagi? Yang disebut Petrus. Karena itu loh, ajaran kita sejarah ini ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini sudah menganjurkan kita, sudah mendapatkan satu jawaban bahwa kita tahu bukan kita ini tidak melihat, tapi kita melihat iman berjalan bukan karena bukti saja, tapi kenyataan yang dalam hidup kita. Pergumulan kita yang harus nyata. Kita harus percaya bahwa karakter Tuhan itu akan masuk dalam hati kita. Sadar loh, sudah waktunya kita harus sadar kepada Tuhan. Ya. Jangan tidur lagi, saudara. Harus kita bangkit, harus kita bangun. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati pada hari yang keberapa? Ketiga. Rencana Yesus sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, dia berpesan kepada muridnya bahwa di saat sehabis saya nanti meninggal, saat saya mati setelah 3 hari saya akan bangkit, kemudian saya akan memenuhi janji saya. Janjinya Tuhan itu adalah kepenuhan Roh Kudus. Berarti bisa dikatakan hari Pentakosta Roh Kudus. Jauh. Tetapi saling membuktikan satu hal kepada kita. Jika Allah sudah memberikan anaknya bagi kita, Ia tidak sedang mempermainkan hidupnya. Ingat sekali lagi, Tuhan ada di atas kayu salib bukan mempermainkan hidupnya, tetapi benar-benar mengorbankan dirinya untuk menebus bukan satu orang yang berdosa, tapi seluruh dunia. Betul? Bukan satu loh ya. Seluruhnya. Dari apa? Dari kenajisan, dari cacian, dari dosa khususnya, dosa yang paling terbesar. Supaya apa? Iblis tidak masuk lagi, tetapi Yesus yang akan masuk dalam hidup kita melalui darahnya.
yang bisa dikategorikan atau dilambangkan dengan anggur dan tubuhnya dilambangkan dengan roti. Berarti kita harus bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan Yesus dan menjadi karakter-karakternya sesuai rencananya Tuhan. Ya. Yesus tidak menjanjikan yang tidak jelas, tetapi Yesus menjanjikan kehadirannya itu selalu ada. Makanya lewat ujian dan penyembahan kita, ini semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan juga berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 20, di sana dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Zaman sekarang berjaga. Lihat dunia bergerak, terus gak ada kabar menggemparkan, terus berjagalah, iblis lagi mengintai kita di mana-mana. Jangan sampai kita nggak cepat saja, kita akan kehilangan sesuatu penyertaan Tuhan. Bukan hanya saat tidak jelas, bukan di saat gelap saja, tapi Yesus juga akan menerangi hidup kita dimanapun keberadaan kita. Ini dari segala kebenaran kuasa Yesus di tengah pergumulan kita adalah Tuhan tetap memegangkan dari. Betul? Kok sedikit amat? Halo? Masih hidup? Hidup. Ada yang ngambek? Kalau nanti jangan sampai kita firman-Nya loh ya, tetap harus ditaruh dalam hati. Ya. Tuhan tetap memegang kendali. Kita mungkin tidak tahu rencananya, tetapi kita mengenal hatinya. Legakan hatiku, melekat. Aku kok karo lagu ini. Suara kita. Yang sering terdengar, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Pujian ini, Bapak Ibu. Pertama kali saya mengenal dan mendengar lagu ini di waktu retret. Berapa ini? Jauh sekali. Lama sekali. Tempatnya kalau tidak salah waktu itu retretnya di Muncul. Nah, di saat itu seorang hamba Tuhan yang membawa mengajarnya anak muda kok lagunya asing ya, belum pernah denger ya, tapi rasanya kok menyentuh sekali. Ini lagu apa ini? Diulang-ulang reflektor bagi ketok-ketok. Mereka selama 3 hari 2 malam sing dibahas lagu ini toh, reflektor dan seterusnya. Maksudnya cuma bawahnya tarik terus lagi taringnya kemana, bisa mendengar lainnya. Tetapi pujian ini membawa satu berkat buat saya. Bisa saya merasakan bahwa betapa hebatnya Tuhan itu. Karena pujian ini juga menyangkut di dalam kita masuk berdaud. Jangan pernah meninggalkan dan jangan pernah Tuhan engkau pergi dari hadapanmu. Di waktu itu adalah hatinya Daud merasa banyak dosa, banyak salah, kegagalan. Seorang raja punya kegagalan, kehilangan hal yang terbaik. Dia tidak ingin kehilangan itu 100%, tetapi dia harus tetap kembali kepada Tuhan, menghampiri tahtanya, menghampiri rencananya Tuhan.
supaya dia bisa ditenangkan rasa kecemasannya, bisa dikuatkan imannya, bahkan dia juga bisa melihat lagi dunia bersama Tuhan. Satu kebekuan mati rasa soleh sudah. Harus disentuh rasa kesadaran kita yang paling terdalam. Supaya apa? Kuasa Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Kita harus berpegang erat kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Enggak sekali loh ya. Setiap hari. Enak gak dipegang Tuhan setiap hari? Ayo, bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng lagi, kita kumpul-kumpul lagi bersama Tuhan, kita kembangkan lagi, kuatkan kita, saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya ini dari kebenaran kita, kebenaran daripada Yesus itu terjadi dalam hidup kita. Penyertaannya lebih kuat dari rasa takut kita. Saya juga punya rasa takut. Takut gagal, takut gak sukses, takut gak nyata berkatnya. Loh, itu pasti ada. Takut gak Pak Ibra? Enggak, untuk pemain di puncak. Takut. Tapi kerinduannya harus kuat, harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena iman bukan soal melihat, tetapi lihat jalan keseluruhan proses hidup. Karena iman adalah satu dasar yang kuat. Percaya kepada Tuhan melalui pribadinya supaya kehidupan kita nyata di dalam kita tahu dan kita sadar. Tuhan akan menyelidiki hati kita lebih dalam lagi. Amin. Coba lagi ya. Kalau dengan firman jangan apa lagi. Harus bangkit, matanya dibuka lebar-lebar. Tanamkan hati kita sama Tuhan. Karena Tuhan punya jawaban yang luar biasa. Di Roma pasal 8 ayat 28, kuatlah iman kita, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu kebaikannya di dalam pribadi kita sesuai dengan kehendaknya, kehendak yang daripada Tuhan, supaya kita tetap tekun dan bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Mari kita mengerti kita bersama. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan akan kasih dalam hidup kita pagi hari ini, supaya Tuhan mengizinkan semuanya itu masuk dalam pribadi. Apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya Tuhan tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan nyata. Selidiki aku, lihat hati, aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha dalam menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Oh yang maha tahu dalam menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi lagi.
Dalam segala keadaan apapun, tidak jelas, tidak sadar, tidak mengerti, bahkan tidak tahu sama sekali. Tuhan memberikan pengertian lebih banyak di dalam pribadi. Allah akan turut bekerja di dalam segala hal, dalam perencanaan kita, dalam pergumulan kita yang kita hadapi hari-hari ini. Percaya saja kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan dengan segala pikiranmu, pengertianmu, imajinasimu. Karena semua hal itu di luar Tuhan tidak akan mendapati berkat, tidak mendapati mukjizat, bahkan juga tidak mendapati pemulihan. Telah kulihat tentang kebaikan Tuhan, banyak Tuhan akan terus nyata di dalam pribadi kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita pergi, meninggalkanmu tidak akan pernah. Karena di dalam Tuhan ada sebuah kesuksesan, itu adalah hal kepastian. Di dalam Tuhan itu sebuah kemenangan, itu adalah kepastian. Di dalam Tuhan proses itu juga kepastian. Jangan pernah meninggalkan Tuhan sedikit pun. Jangan pernah meninggalkan berkatnya yang dari Tuhan itu sedikit pun. Jangan pernah meninggalkan kuasa Tuhan sedikit pun. Karena di saat sedikit itu Tuhan akan lebih kuat untuk bekerja. Tuhan akan mencari yang lebih. Tuhan mencari hati yang lebih sedikit. Ada milik yang paling kecil di dalam hati kita, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberikan. Maka ini yang kecil itu akan lebih besar lagi, menyempurnakan hidup kita. Pergumulan kita akan menerima satu pemulihan. Tuhan akan memberikan penjelasan yang sangat luar biasa, karena itulah kehendak yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang menjadi doa kami pagi hari ini, waktunya Tuhan adalah yang paling tepat. Pengharapan Tuhan yang paling tepat. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang nyata, tidak abal-abal. Pergumulan kita saat ini, Tuhan akan menjawab satu persatu. Tuhan akan menyelesaikan semuanya itu. Banggalah dengan segala kemampuanmu, bahwa Tuhan sanggup memberikan. Terima kasih Bapak. Pada firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kami lebih kuat lagi Tuhan
supaya kami kuat mampu karena kuasa Yesus dalam pergumulan di tengah-tengah segala pergumulan kami dengan sangat nyata ini banyak halangan dan rintangan, maka kami punya kuasa Yesus yang akan menyempurnakan semuanya itu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan akan memberikan kekuatan, di dalam nama Yesus Tuhan akan memberikan kesuksesan, di dalam nama Yesus Tuhan akan membangkitkan kita lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang sempurna, Tuhan sangat ajaib. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan bagi hari ini. Terima kasih. Biar semua firman itu Tuhan penuhi kami dengan kuasa Kudus, nyata dan membawa hidup kami keluar dari tempat ini kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan yang sangat ajaib. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sudah diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Kita akan pujian tak bersyukur kasih Yesus. Baik, sebelum kita lanjut ada kita sapa hari ini ada beberapa pengumuman sedikit ya Bapak Ibu. Kalau yang bertugas untuk besok minggu nanti bisa dilihat di grup sudah saya share. Nanti untuk latihannya monggo sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Untuk pengumuman yang kedua mengingatkan kembali nanti awal bulan 5, jadi awal bulan Mei di tempat kita akan berketepatan untuk acara hamba-hamba Tuhan GPDI wilayah 5. Jadi mohon
mohon kerjasamanya dari semuanya, karena nanti katanya Bapak Gembala juga kemarin kapan hari itu sudah diumumkan bahwa di tempat kita nanti juga akan ada rapat dari majelis daerah kalau tidak salah. Jadi akan dipakai juga, jadi otomatis kan yang datang nggak sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk seluruh jemaat, mengingatkan kembali nanti untuk awal bulan, okay? Jadi monggo, misalnya ada yang punya misalnya ada yang nanam kates, terus mau dilodeni kates, ini yang saya punya kates nanti mau bawa boleh. Ada yang nanam terong, mau bawa terong juga boleh. Ada yang ternak ayam, mau sumbang ayam, ini ada ayam 10 ekor loh boleh, ya toh. Ada yang nanam padi, panen padi, ini ada beras 25 kilo untuk pastori, puji Tuhan ya toh Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk kerjasamanya, karena ini adalah acara kita bersama, bukan acara pastori, dan kami juga tidak mengundang karena ini adalah agenda dari GPDI pusat, gitu guys. Jadi yang menentukan bukan kita tidak meminta, tapi karena kita di bawah naungan organisasi GPDI, maka setiap saat kita harus siap berketempatan. Dan kebetulan tahun ini kita diizinkan untuk berketempatan lagi untuk acara hamba Tuhan di GPDI wilayah 5. Dan karena ada rapat juga, jadinya kemungkinan yang datang nanti agak banyak ya Bapak Ibu. Tidak ada rapat ini kadang yang di tempat kita itu yang datang mesti banyak seperti itu, ya. Jadi sekian pengumuman saat pagi hari ini. Ada pengumuman lain, Pak Tadius? Oh iya, Komsel. Diingatkan monggo. Nanti untuk yang mau berketepatan Komsel, untuk bulan ini kira-kira mau dimulai dari mana Pak Tadius? Apa di gereja dulu? Gereja dulu. Mulai bulan ini apa bulan depan? Bulan ini aja. Kapan kira-kira Pak Tadius? Selasa terakhir apa? Selasa depan. Oke. Berarti nanti saya akan buatkan pengumumannya untuk Komsel Gabungan Timur, Komsel Timur dan Komsel Barat. Nanti akan dimulai di gereja hari Selasa. Hari Selasa tanggal 14, jamnya tetap ya Pak Tadius, jam 6 sore. Jam 7? Jam setengah 7. Nanti akan kami share di grup untuk jamnya, untuk mengingatkan kembali sama harinya. Kita akan mulai di gereja. Oke, baik. Sekian pengumumannya, jangan tambah lagi. Sudah, kita akan lagi ya, saya boleh kita. Oh, Bapak Gembala mau. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ada materi di awal minggu pertama seperti yang sudah dikatakan di tempat kita saya dipakai untuk pertemuan wilayah sekaligus musyawarah wilayah. Di dalam musyawarah wilayah juga akan ada pelantikan pendeta pemula. Jadi itulah yang menjadi agenda kepada majelis wilayah 5 PMI, dan di dalam musyawarah wilayah itu akan didatangi utusan majelis daerah kurang lebihnya 3 orang daripada utusan majelis daerah, karena dari majelis daerah juga akan menyampaikan sesuatu hal yang hasil daripada kajian beberapa bulan yang lalu. Jadi memang ada beberapa agenda atau ada hal-hal yang seperti kemudian masihkan beberapa hari yang lalu, seperti Jumat Agung. Jumat Agung di dalam Alkitab tidak ada, yang ada Paskah. Nah, kemudian tentang perjamuan suci itu memang tidak ada ditulis perjamuan suci, tetapi yang ada perjamuan malam.
oleh karena itu saudara, maka dari daerah dari pusat sampai di wilayah dijadikan GBD, maka tentang perjamuan suci atau perjamuan mahal itu dikatakan sebagai perjamuan Tuhan. Jadi itu. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan pada bulan April kemarin dengan pertemuan wilayah juga diselenggarakan pasca keluarga kecil hamba bantuan wilayah 5. Itu kehadiran memang kemarin tidak begitu banyak, tetapi kalau berdasarkan jadwal itu kurang lebih sekitar 75 orang ya. Nah, kalau 75 orang ditambah dengan 3 utusan wajib daerah berarti 78 Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sesuai dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama kita akan menyambut mereka. Karena firman Tuhan itu sendiri berkata, siapa yang menyambut seperti seorang atau anak kecil, maka dialah yang terbesar di surga. Jadi oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, karena hal ini bukan untuk betul, tetapi ini adalah kehadiran kita. Nah, karena kehadiran itu, maka nanti saya minta tolong dari ibu-ibu dan Pak Tagis hingga sebentar saya akan menyampaikan sesuatu untuk acara tanggal 4 Mei. Ya begitu ya. Jadi bila Bapak Ibu sesuai dikasih Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih. Inilah yang sudah sekian tahun kita tidak dipakai untuk pertemuan wilayah. Tapi kalau dari pertemuan di gereja yang non GBD itu sering dipakai untuk tapi untuk GBD sendiri baru kali ini. Kalau tidak salah 15 tahun baru sudah kembali gereja kita dipakai untuk musyawarah wilayah dan sekaligus pertemuan hamba-hamba Tuhan. Puji kepada Allah, bagi kita sama-sama kita berdiri. Nanti ibu-ibu ya, nanti ibu sholat selesai baca 3 sebentar dengan sudah dalam tajwid yang saya akan sampaikan. Pertengahan sampai di akhir, kira-kira yang benar firman kau menerangkan dalam hati kami, akan berjaya. Karena di dalamnya Tuhan ikut bekerja, sehingga semua apa yang kami rasakan kami kerjakan, semua keberhasilan itu bukan karena kerja dan kuat kami, tetapi kami percaya Tuhan yang ada di sana. Terima kasih kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk acara satu pekan ke depan, baik untuk nanti hari Selasa kembali
kami akan mulai Tuhan ibadah komsel. Kiranya Tuhan dengan ibadah komsel ini akan membuat kami semua semakin bertambah setia kepada Tuhan, semakin kami diperkaya dengan segala kebenaran tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih sudah kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Juga untuk acara pertemuan wilayah pada bulan April karena kehadiran ini Tuhan, haleluya, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan. Sekian tahun, baru tahun ini Tuhan, kami menikmati lawatan daripada Tuhan, kerinduan daripada kami Tuhan, sehingga para hamba-hamba Tuhan bahkan utusan-utusan daerah yang akan hadir di dalam tempat ini, kiranya Roh Kudus akan berkarya memberkati seluruh sidang jemaat sebelum mereka melakukan untuk menyambut menyongsong Tuhan duta surga ini. Kau berkati dengan lipat kali ganda sehingga mereka boleh memberikan sesuatu dengan dasar kasih yang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih semua yang serah di dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa untuk seluruh jemaat yang tidak sempat hadir pada saat pagi hari ini, yang lemah kuatan, yang susah untuk hiburkan, dan yang sakit Tuhan bersama yang berikan sebagai sebuah, karena kami percaya mujizat itu masih ada. Demikian kami bersama-sama dengan seluruh jemaat. Kami letakkan dan kami taruh bangsa negara kami di atas misbah, di atas hadirat Tuhan. Biar kiranya Tuhan apapun yang terjadi, pergolakan yang ada di dalam dunia itu tidak akan mempengaruhi bagi seluruh bangsa Indonesia dari segala hal. Kiranya Tuhan, Engkau yang Kau tolong, berkati bangsa kami, berkati dengan damai sejahtera keamanan secara politik melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami yang telah dipercaya untuk melakukan agenda negara oleh Bapak Presiden beserta wakil dan seluruh jajaran Kabinet Nusantara Baru Indonesia Maju bersama-sama dengan seluruh anggota Dewan DPR RI, MPR, DPD di pusat maupun di daerah, para gubernur, bupati, wali kota, para camat, kepala desa, kelurahan, sampai lembaga yang terendah RT dan RW. Tuhan yang tersebar luas di bumi Nusantara, Tuhan Kau memberkati, berikan hikmat, rasa takut untuk melakukan semua, jujur setia, sehingga terciptanya suatu negara yang adil, makmur, kemakrifat, loginawi, TNI, Polri, sinergi, menjaga keutuhan, kelestarian, keamanan, stabilitas. Tuhan, hal yang dinamakan dihidupkan oleh bangsa ini, kiranya kesertai TNI, Polri di dalam menjalankan semua tugas-tugas, sehingga Tuhan sekecil apapun kejadian tidak akan membuat Tuhan rasa gentar dan takut bagi kami semua seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih berkati segala usaha dan pekerjaan daripada anak-anak Tuhan, segala apa yang mereka buat, mereka lakukan, segala kurban dan persembahan mereka, Tuhan Kau kembalikan sesuai dengan janji daripada firman-Mu. Sebagai karyawan-karyawati PNS Tuhan, baik di dalam negeri Tuhan, haleluya, ataupun Tuhan di mancanegara, baik Tuhan yang di Malaysia, Singapura, Tuhan haleluya, di Korea, di Thailand, di Hong Kong. Tuhan berkati mereka semua, sehingga kami keluarga-keluarga yang ditinggalkan kami semakin setia Tuhan untuk datang dan menyembah, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Memberkati hamba-Hamba yang sudah melayani kami pada saat pagi hari ini. Pakai seluruh dengan kehendak daripada Tuhan, dengan urapan khusus dari tempat Maha Tinggi. Putra putri kami yang masih duduk di bangku sekolah, dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi, Tuhan Kau berkati mereka, janjikan mereka menjadi berkat
di antara rekan-rekan sebaya mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah kami masing-masing. Dia kiranya membersamai seperti mana Tuhan telah menyertai kami beribadah pada saat pagi ini. Terpuji dan bagi namamu tetap terus selama-lamanya. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita tinggalkan rumah ibadah ini, mari kita akan keluarkan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat yang dari tempat mati ini. Kiranya berkat rahmat anugerah daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pada saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua. Terpuji pujilah bagi namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.